Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada pasangan yang kelihatannya adem ayem, tapi ujung-ujungnya cerai juga? Atau sebaliknya, yang pacarannya kayak kucing dan anjing, malah langgeng sampai kakek nenek. Loh, kok bisa? Jawabannya, menurut leluhur kita, seringkali sudah tertulis jauh sebelum kamu dan dia mengucap janji. Tertulis di mana? Di tanggal lahir kalian, alias weton. Gini nih, primbon Jawa itu bukan cuma ramalan asal-asalan. Ini adalah ilmu statistik kuno tentang energi kosmik yang dibawa sejak kamu lahir. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas. Kombinasi weton apa saja yang harusnya kalian waspadai. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berhati-hati. Karena primbon bilang, beberapa pertemuan itu ibarat dua kutub magnet yang sama. Nggak bisa nyatu, cuma bikin rusuh. Ingat, hitungan weton itu penting banget karena menentukan nasib rumah tangga. Apakah kamu bakal tibo loro, tibo sugih, atau yang paling ngeri, tibo pegat. Tibo pegat, itu artinya perceraian. Dan ini yang harus kita hindari sebisa mungkin. Kombinasi pertama yang sering menghasilkan pegat adalah total Neptu 25. Bayangin deh, kamu ketemu sama cowok atau cewek yang Neptunya saat dijumlahkan totalnya 25. Misalnya, Minggu Pahing ketemu Kamis Legi. Pasangan dengan Neptu 25 ini biasanya punya potensi pegat yang tinggi. Alasannya, sering banget karena masalah ekonomi yang nggak kunjung kelar. Meskipun awalnya cinta mati, kalau perut lapar dan dapur nggak ngebul, energi negatif itu akan membuat mereka saling menyalahkan dan akhirnya memilih pisah. Terus, ada juga kombinasi Neptu 26. Ini lebih bahaya lagi karena seringnya jatuh ke kategori padu atau pertengkaran hebat yang tiada henti. Contoh Neptu 26, Rabu Pon ketemu Minggu Pahing. Dua-duanya punya ego tinggi. Ketemu jadi ledakan. Serem. Bayangin deh, setiap hari Minggu pagi, bukannya jalan-jalan mesra, kamu malah disuguhi drama adu mulut soal hal-hal sepele. Lama-lama, energi rumah tangga itu habis cuma buat berdebat. Cinta yang tadinya besar, perlahan terkikis oleh suara-suara sumbang. Nah, selain pegat dan padu, ada satu lagi yang bikin rumah tangga hancur, tibo sujanan. Ini adalah kombinasi yang rawan perselingkuhan. Aduh. Kombinasi sujanan ini sering muncul pada Neptu ganjil yang bertemu dengan Neptu ganjil, tapi dengan selisih Neptu tertentu yang menghasilkan ketidakseimbangan energi. Dalam primbon, sujanan ini terjadi karena salah satu pihak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, baik emosional maupun spiritual, di dalam rumah tangga. Biasanya, pasangan yang jatuh kesujananan punya daya tarik luar yang kuat, sehingga godaan dari luar lebih gampang masuk dan merusak pagar rumah tangga. Contoh ekstrimnya, pasangan dengan Neptu 24, yang hasilnya sering jatuh ke padu atau sujanan, tergantung karakter masing-masing pasangannya. Intinya gini, kalau kamu dan pasangan punya salah satu dari kombinasi maut ini, pegat, padu, atau sujanan, jangan langsung panik dan minta putus ya. Karena primbon itu 70% ramalan, 30% lagi adalah usaha dan doa kita. Primbon hanyalah peta jalan untuk memperingatkan adanya lubang di depan. Lantas, apa yang harus kita lakukan kalau sudah tahu weton kita bermasalah? Pertama, kenali dulu kelemahan kalian. Kalau Neptunya rentan pegat karena ekonomi, fokuslah pada perencanaan keuangan yang super ketat sebelum menikah.
Jadikan uang bukan sumber konflik, tapi sumber kekuatan. Sama-sama berjuang dari nol, itu lebih baik daripada saling menuntut dari awal. Kedua, kalau jatuhnya ke padu, ini tantangan berat, karena menyangkut ego. Kalian harus belajar seni mengalah dan komunikasi yang santai. Ingat, setiap kali emosi memuncak, bayangkan betapa lelahnya kalian kalau harus berdebat soal hal yang sama selama 50 tahun ke depan. Kita bahas nanti ya, setelah kepala kita sama-sama dingin. Kunci dari padu adalah menunda ledakan. Ketiga, menghadapi sujanan. Ini butuh komitmen paling tinggi. Kepercayaan adalah pondasi. Jangan pernah kasih celah untuk curiga. Komunikasi harus transparan, bahkan kalau itu tidak nyaman. Karena sujananan datang dari rasa sepi, padahal sedang berdua. Selain usaha manusia, Primbon juga mengajarkan adanya ritual untuk menetralkan energi negatif dari weton yang bermasalah. Salah satunya adalah tahlilan atau sedekah bumi. Ini dilakukan untuk meminta restu dari alam semesta dan menyeimbangkan energi yang kurang baik tadi. Intinya, jangan biarkan angka-angka mati itu mendikte hidup kamu, tapi gunakan angka itu sebagai alat navigasi, sebagai peringatan dini. Karena energi weton bisa berubah seiring waktu, tergantung seberapa keras kamu dan pasangan berjuang untuk cinta kalian. Ada kisah nyata, pasangan dengan Neptu 25 yang awalnya hampir cerai 3 kali, tapi mereka sadar masalah mereka adalah ego dan uang. Mereka kemudian melakukan ruatan sederhana, dan yang paling penting, mereka memutuskan untuk saling terbuka 100% soal keuangan dan emosi. Hasilnya, mereka malah makin kuat, dan yang tadinya diramalkan pegat malah tibopati, artinya langgeng sampai akhir hayat. Loh, kok bisa berubah? Karena energi negatif itu bisa di-offset oleh energi positif dari kerja keras dan ketulusan hati. Jadi, weton bukan vonis. Weton itu cuma reminder bahwa kamu harus ekstra hati-hati di area tertentu dalam hubungan. Kalau kamu punya kombinasi weton yang merah, itu tandanya kamu dan pasangan harus lebih sering puasa, lebih sering sedekah, dan lebih banyak mengalah. Kuncinya adalah jangan pernah merasa lebih benar dari pasanganmu. Itu adalah bibit padu dan pegat yang paling subur. Nah, sekarang giliran kamu. Coba hitung weton kamu dan pasangan. Lalu share di kolom komentar, kamu jatuh ke kategori yang mana? Apakah Tibo Sugi yang bikin kaya raya? Atau Tibo Tinari yang penuh kebahagiaan? Atau jangan-jangan kamu ada di zona merah? Ingat, Primbon itu tradisi yang mengajarkan kita untuk waspada, bukan untuk putus asa. Tapi kalau sudah tahu berbahaya, ya jangan diterjang juga dong. Sampai jumpa di episode Jawa Gaib selanjutnya. Semoga pernikahanmu selalu dinaungi restu dan jauh dari kata pegat. Salam!